Halo semua, kembali lagi bersama aku Faisal di channel Remaja Disorientasi. Kali ini aku mau memberi informasi saham dengan penurunan selama 1 tahun ke belakang, tapi masih mencatatkan laba yang bagus dan diantaranya memberikan dividen. Belum aku mulai video ini berisi informasi saham. Video ini bukan bersifat ajakan, perintah, atau rekomendasi. Informasi video ini hanya memudahkan kamu dalam menganalisa saham agar lebih mudah dalam memilih saham. Semua kerugian atau manfaat atas pembelian dari saham-saham yang ada dalam informasi ini ditanggung pribadi masing-masing dan secara sadar untuk memilihnya analisa pribadi. Saham pertama ada PT Bank Mega dengan kode saham Mega. Saham yang bergerak di sektor perbankan ini sudah IPO tahun 2000 dengan market cap saat ini mencapai 60 triliun. Harga saham ini di level 5.150 poin dan belum naik atau turun secara signifikan selama 1 tahun. Kalau kita lihat dari moving average mengindikasikan beli di antara level 5.100-an. Price to earning ratio saham Mega sekitar 15 kali dengan PBV 2,9 kali. Saham Bank Mega mencatatkan laba bersih sebesar 1,9 triliun rupiah atau 32% lebih tinggi dari tahun lalu. Untuk pertambahan aset Bank Mega bertambah sebesar 3% dan return of equity bertambah 19%. Rasio hutang saham Bank Mega mencapai 528%. Rasio rata-rata hutang saham bank biasanya tinggi-tinggi. Tahun 2023, saham Mega membagikan dividen Rp241 per lembar saham dengan dividen yieldnya 4,6% dan payout ratio 71,9%. Cukup tinggi ya payout ratio-nya. Saham nomor 2 ada JTBE. Saham ini bergerak di bidang industri percetakan, dokumen, label, dan lain-lain. Saham JTBE listing sejak tahun 2002 dan sekarang punya market cap sebesar 1,8 triliun. Saham yang termasuk middle cap dijual di harga 268 per lembar sahamnya. Selama 1 tahun ini, saham JTBE cuma turun sekitar 2% dan tidak bergerak lebih dari itu. Untuk moving average memberi sinyal buy di Rp250-260 per lembar sahamnya. Saham JTBE ini punya price to earning 12,3 kali dan PBV 1,8. Saham JTBE berhasil menorehkan laba bersih sebesar 74 miliar rupiah atau dalam presentasi bertambah 8% dari tahun lalu. Return of assetnya juga bertambah cukup baik di angka 8,5% dan return of equity-nya bertambah 15,3%. Rasio hutang terhadap ekuitas JTBE sebesar 71% dan tahun ini JTBE membagikan dividen Rp7,5 per lembar sahamnya dengan dividen yieldnya 2,8% dan dividen payout ratio sebesar 34%. Saham yang mengalami penurunan nomor 3 adalah PT Pakuwon Jati atau dengan nama saham PWON. Perusahaan yang bergerak di sektor real estate seperti hotel, kantor, perumahan, superblok mencatatkan saham mereka pada tahun 1989. Perusahaan yang berpengalaman cukup lama ini punya valuasi 22 triliun. Saat ini sedang di harga 458 per lembar sahamnya. Selama 1 tahun ini, saham PWON turun sebesar 6%. Kalau kita lihat di indikator moving average, semua indikator memberi sinyal jual yang cukup kuat. PWON punya PER 10 kali dan PBV 1,2 kali dengan laba bersih yang berhasil
dihasilkan 1,1 triliun atau kenaikan laba sebesar 37,9%. Kemudian kenaikan aset PWON sebesar 6,9% dan ekspansi equity perusahaan bertambah 12%. Bagaimana dengan hutang PWON? Rasio hutang PWON tergolong stabil di 54%. Dari sisi dividen, PWON dalam 4 tahun belakang rutin membagikan dividen dan pada tahun ini membagikan dividen Rp6,5 per lembar sahamnya. Dividen yield PWON sebesar 1,4% dan dividen payout ratio 14%. Lanjut ke PT Gion Telekomunikasi atau kode saham GHON, bergerak di bidang telekomunikasi, khususnya penyewaan menara tower, perawatan jaringan, dan telekomunikasi. Perusahaan sudah IPO tahun 2018 dengan market cap 1 triliun. Saat video ini dibuat, saham GHON dijual di harga 1.825 per lembar sahamnya, dan selama 1 tahun sahamnya sudah turun sekitar 16,6%. Untuk moving average memberi sinyal jual di level 1.800-an. Untuk PER, saham ini memiliki PER 11,8 kali dan PBV 1,3 kali. Laba bersih yang dihasilkan GHON sebesar 42 miliar atau 42% kenaikan laba bersihnya. Untuk peningkatan aset sekitar 6,6% dan return of equity bertambah 11,3%. Saham GHON punya rasio utang terhadap ekuitas yang relatif aman di level 68%. Dan lebih menarik, saham ini membagikan dividen sebesar 128 per lembar sahamnya. Pembagian dividen payout ratio tergolong besar di 83% dan dividen yieldnya 7%. Yang terakhir ada perusahaan raksasa PT United Tractors dengan kode saham UNTR, saham yang bergerak di bidang mesin konstruksi, penambangan batu bara, industri konstruksi, dan energi ini listing di tahun 1989. Saat ini market cap UNTR di 97 triliun. Harga per lembar saham UNTR 26.000 yang sudah turun 20% selama 1 tahun kebelakangan ini. Untuk moving average memberi sinyal jual di level 26.000 sampai 27.000 dan sinyal beli di bawah 25.000. Saham UNTR punya laba 11 triliun rupiah dan meningkat 11%. Untuk aset bertambah 16% dan ekuitas bertambah 31,2%. Saham UNTR punya rasio yang hutang terhadap ekuitas cukup besar di level 81%. Tapi mengingat laba yang dihasilkan juga cukup besar, jadi wajar-wajar aja. Tahun ini UNTR sudah membagikan dividen Rp6.185 per lembar sahamnya. Kalau kamu punya 1 lot saja saham UNTR, kamu akan mendapatkan dividen sekitar 600 ribuan dengan dividen payout ratio sebesar 116% dan dividen yieldnya 26%. Nggak salah sih kalau saham ini menjadi surga dividen bagi para investor. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Untuk kamu memilih saham dengan laba paling tinggi dipegang oleh UNTR sebesar 11 triliun rupiah. Tapi kalau kenaikan laba secara presentasi, kamu bisa memilih saham GHON dengan kenaikan laba 42%. Kemudian, kalau kalian mencari saham dengan peningkatan ekuitas paling tinggi, dipegang saham UNTR. Saham UNTR juga punya dividen saham paling tinggi dari segi jumlah pembagian, payout ratio, dan dividen yieldnya juga sangat tinggi. Oke, itu dia pembahasan mengenai saham yang harganya sudah turun 1 tahun kebelakangan ini, tapi masih mencatatkan laba yang menarik. Tetap diingat, analisa lagi saham pilihan kamu dan investasimu. Sesuaikan juga dengan tujuan finansialmu
dan kondisi keuanganmu saat ini. Ingat, rekomendasi tadi hanya sekedar untuk menambah informasi. Dan sampai jumpa video remaja disorientasi yang lainnya ya. Sampai jumpa.